Hai, saya Javier Muhammad Lutfi dari VR Studio. Senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semua tentang proyek desain interior yang telah kami kerjakan, yaitunya Tirai Bambu Restoran. Kami sangat bersyukur atas kolaborasi yang erat dengan klien, di mana kami berusaha untuk memahami kebutuhan dan visi mereka untuk menciptakan ruang yang sepenuhnya mencerminkan niche market mereka dan juga gaya hidup yang mau mereka kedepankan. Nah, dari proyek ini saya akan menjelaskan dengan singkat bagaimana tahapan-tahapan dalam penyelesaian ruang dan fungsi selama proses desain ini. Mulai dari yang pertama nanti ada profile project dan juga data project. Yang kedua itu ada data permasalahan ruang dan juga data kebutuhan ruang. Yang ketiga ada konsep dan gaya desain. Yang keempat ada layout dan key plan. Dan yang kelima ada material scheme dan juga final project. Nah, kita mulai dari yang pertama, profil project dan data project. Tirai Bambu Restoran ini adalah restoran keluarga yang menyajikan hidangan Chinese food seperti dimsum, ayam kang pao, fuyung hai, gurame asam manis, dan masih banyak lagi. Konsep bisnisnya adalah menghubungkan fungsi restoran dan convention hall. Jadi terdapat juga hall di sini untuk berbagai acara seperti arisan, ulang tahun, resepsi pernikahan, dan sebagainya. Nah, berdasarkan model operasional, jenis usahanya adalah B2C atau business to customer, usaha yang berfokus pada pelayanan atau penjualan langsung kepada konsumen akhir. Nah, untuk target market dari restoran ini adalah keluarga. Jadi semua umur dan kalangan di keluarga cocok untuk restoran ini. Namun secara desain ruangannya masih terbilang belum ramah untuk remaja ataupun anak muda, atau masih bisa dikatakan masih kurang instagramable. Nah, untuk lokasi, Tirai Bambu ini terdapat di area pusat kota Solo, yaitunya di Keprabon, sehingga dapat dikatakan strategis untuk sebuah restoran. Nah, luas bangunan dari restoran ini adalah seluas 392 meter persegi. Kemudian, data permasalahan ruang dan data kebutuhan ruang. Fokus kita hanya pada restoran, yaitunya lantai 1. Ada beberapa isu yang dibahas di sini, dan dari isu-isu inilah akan menghasilkan tujuan dari desain itu nantinya. Nah, baik, untuk isu yang pertama, yaitunya resepsionis. Restoran ini tidak memiliki resepsionis pada bagian depan dan tidak ada informasi, sehingga alur pelanggan itu tidak begitu terarah dengan baik. Kemudian yang nomor 2, kasir. Area kasir dan informasi layanan posisinya tertutup dan terlalu ke dalam. Kemudian belum didukung dengan layanan orderan pick up online, dan areanya pun dan area persemanannya pun sedikit tertutup, terpisah dengan jalan menuju ruang makan. Kemudian nomor 3, area makan. Furniturnya itu terlalu berjarak, sehingga space-nya itu mubazir. Desainnya monoton, perpaduan warnanya masih kurang pas. Kemudian nomor 4, bar. Konsep desainnya itu masih belum jelas. Temanya seperti daun bambu, hanya saja tidak begitu menarik. Nah, selanjutnya nomor 5, dapur. Posisi dapur kurang tepat. Posisinya itu di depan, sehingga ruang makan utama itu yang di bagian dalam sedikit tertutupi, dan secara visual pun kurang indah untuk dipandang. Kemudian nomor 6, toilet. Posisi toilet itu di sebelah kiri bar, sehingga posisinya juga tidak enak untuk dilihat. Kemudian bangunan dari toilet itu bukan bangunan inti, alias tergabung dengan bangunan sebelah. Kemudian yang terakhir itu ada service room. Jadi tidak ada service area untuk karyawan, hanya ada ruang penyimpanan barang yang ukurannya pun sangat sempit. Nah, setelah diskusi lebih lanjut dengan klien, ada beberapa ruangan yang ingin ditambahkan oleh klien, sehingga solusi yang kami tawarkan dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah yang pertama, layout dan penggunaan furnitur diubah menjadi lebih fleksibel dan efektif agar tidak memakan tempat dan bisa menambah kapasitas pengunjung. Kemudian yang kedua, memindahkan area kasir ke depan
serta digabungkan dengan area resepsionis dan juga pick up order. Kemudian menambahkan ruangan VIP, area makan outdoor, area tunggu pick up order, dan toilet indoor. Kemudian menambahkan ruang service area untuk karyawan karena ruang tersebut penting untuk mendukung lancarnya operasional dari karyawan. Kemudian mengatur furnitur dari segi bentuk dan penempatannya karena itu akan mempengaruhi luasan yang digunakan. Dan terakhir itu adalah memindahkan dapur dan area bar ke bagian belakang restoran sehingga ruangan secara keseluruhan itu lebih proper. Selanjutnya konsep dan gaya desain. Konsep desain pada proyek ini yaitunya memadukan gaya industrial dan kontemporer dengan nuansa yang stylish. Karakteristik dari desain ini yaitunya natural dengan material beton, kayu, dan disempurnakan dengan beberapa material kaca, juga tambahan material besi atau baja. Kemudian gaya desain industrial kontemporer memadukan kesan unfinished yang menjadi karakter dari gaya tersebut. Dipadukan dengan gaya kontemporer yang menjaga tampilan interior tetap kekinian. Kemudian material besi hingga dinding beton yang dibiarkan dengan warna aslinya menjadi ciri khas desain industrial yang bisa langsung dikenali. Ya. Industrial berkonsep kontemporer memberikan tampilan setengah jadi atau unfinished. Nah, akhirnya tujuan dari desain kami adalah menciptakan pengalaman kuliner yang unik dengan menyatukan estetika industrial kontemporer yang khas dengan fungsionalitas dan kenyamanan yang berbeda. Kemudian melibatkan pengunjung untuk meningkatkan citra restoran dengan harapan desain industrial kontemporer ini akan menjadi cerminan dari identitas tirai bambu restoran itu sendiri. Selanjutnya itu ada layout. Ini adalah denah layout dari tirai bambu restoran yang telah kami rancang. Nah, keterangan yang nomor 1 itu ada kasir dan resepsionis, kemudian nomor 2 ada pick up order, nomor 3 itu ada prasmanan, 4 area makan outdoor, kemudian 5 itu ada area makan indoor, 6 VIP room, 7 dapur, 8 service room, 9 bar, 10 toilet, dan 11 itu ada area tunggu pick up order. Nah, key plan kami di sini adalah memindahkan area dapur itu ke bagian belakang dan kasir ke bagian depan sehingga ruangan itu lebih proper secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu ada material dan skema warna. Untuk warna yang kami gunakan di sini adalah warna hitam, coklat gelap, coklat, mocha, dan juga abu-abu. Dan material itu ada black marble ceramics, kemudian black oak wood, kemudian black leather, ada besi dan stainless, dark brown oak wood, kemudian light wood, kemudian concrete, dan grey leather. Nah, selanjutnya itu ada aksolometri dan juga ada perspektif dari setiap ruangan, seperti ada service room, bar, dapur, VIP room, kasir dan prasmanan, juga perspektif 1, perspektif 2, ada wastafel, dan juga toilet. Terakhir itu ada render video. Dimulai dari bagian outdoor, ini adalah tampaknya. Kemudian area makan indoor, dilanjutkan dengan VIP room. Ini adalah detail dari VIP room restoran ini. Selanjutnya ada dapur, yang mana dapur ini sebelumnya terletak di bagian depan dari restoran ini dan sekarang sudah dipindahkan ke bagian belakang. Selanjutnya itu ada toilet. Toilet ini sebelumnya cuma 2 dan sekarang sudah ditambah menjadi 4. Dan selanjutnya itu ada service room. Service room ini untuk karyawan dan ini akan menambah efisiensi dari karyawan itu sendiri. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Saya Jafir Muhammad Lutfi. Terima kasih.